Mas, dibayar piro aku? Sallu alaihi taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ayyuhal mustaquna ila. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala. Allahumma رحمتك وعزائم مغفرة النجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا طاعتك ما تبلغنا بها جنتك. Bersama-sama mari kita berdoa terlebih dahulu dengan wasilah bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan PT Kawasan Industri Gresik yang hari ini berulang tahun senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari waktu ke waktu semakin berkembang, semakin maju, dan tidak kalah pentingnya bisa memberikan manfaat maksimal untuk keluarga besar KIG maupun keluarga besar lingkungan kawasan industri yang ada. Ala nabiyina wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Assalamu ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala inan hingga karyawan PT KIG senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Kenapa kita berharap ridhonya Allah? Karena ini adalah kunci sukses di setiap langkah kita. Betapapun kita punya obsesi yang sangat-sangat luar biasa, pemikiran serta teori jawabkan secara ilmiah, tetapi kalau ridhonya Allah tidak hadir, maka semuanya tidak akan pernah sukses sesuai dengan impian dan harapan kita. Betapa banyak kita saksikan orang yang punya obsesi yang sangat tinggi, dengan mengandalkan kemampuan hidupnya mereka justru sangat menderita karena sukses di kehidupan dunianya tidak disertai dengan hadirnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut saja kita sering saksikan di televisi selebritas kita itu pada saat mereka berjaya hartanya miliaran bahkan ratusan miliar, seakan-akan sampai mati tidak akan pernah habis. Tapi apa yang terjadi ketika keberkahan itu tidak menyertai kesuksesannya? Nggak usah nunggu mati, giliran sakit saja sudah habis hartanya, bahkan kemudian dimintakan donasi kemana-mana. Sering terjadi begitu? Ya. Itu artinya apa? Itu ada artinya Allah ini menunjukkan betapa keberkahan itu. Janganlah kemudian kita butuh apa? Butuh sang pencipta, di mana kita harus dekat
dekat dan semakin dekat dengan terhadap setiap aturan-aturan yang telah diberikan kepada kita melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal tampilkan kejujuran di dalam setiap kali kita melangkah. Itu kata kuncinya. Untuk siapa? Bukan untuk direktur saja, tapi mulai direktur utama sampai karyawan biasa sampai. Kenapa? Karena surga itu esensinya adalah ridho Allah, dan ridho Allah itu tidak nunggu akhirat. Ya, ridho Allah itu tidak nunggu akhirat. Dikatakan oleh Rasulullah yang nomor satu. Jangan malah dibalik. Ya, makanya kenapa Rasul wanti-wanti betul, bahkan ketika cerita tentang orang yang kelak di akhirat mendapatkan perlindungan dari Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah, orang yang punya potensi untuk sukses dunia akhirat di hadapan Allah, itu yang nomor satu disebut oleh Rasul adalah apa? Pedagang yang jujur. PT itu tambah enak banget itu kan. Nah, makanya kemudian penting sekali poin ketiga ini. Jadi 3 poin sudah. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat, ya pandai-pandailah bersyukur. Nah, ini yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk acara pada malam hari ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita harus sadar bahwa keberhasilan yang kita raih itu esensinya bukan karena usaha kita. Ini yang orang sering kali lupa. Orang sering kali bangga dengan suksesnya karena merasa ini jerih payah saya. Ya, konyol lah kalau gitu. Kalau bahasa umum, ya toh? Itu yang diingatkan oleh Allah. Untuk apa? Supaya kita bisa bersyukur tadi. La'allakum tashkur. Makanya syukur itu sesungguhnya apa? Syukur itu dimulai dari sadar. Orang yang tidak sadar bahwa semua yang ada dalam dirinya itu anugerah, dia tidak akan pernah bisa bersyukur. Cuma pidato tok. Ya. Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita panjatkan syukur. Kasihan banget syukur sejak kecil tidak bisa manjat sendiri. Ya, makanya kemudian dipanjatkan terus. Ya, yaitu basa-basi bahasa. Rusaknya tatanan kehidupan bangsa itu ketika 3 mentalitas ini menjadi penyakit yang sudah kronis kemana-mana. Saya seringkali cerita dalam pengajian. 3 penyakit ini kalau sudah jadi penyakit kronis yang menimpa banyak orang, maka bangsa itu dijamin rusak. Apa itu? Pertama adalah mental perampok. Walaupun dia bukan perampok, tapi kalau sudah mentalnya perampok, gak ketokno duit keleran. Masih gak ono digolek-golekno sampai ono. Maka muncullah yang namanya markup. Gitu? Nah, tukunya rego 1 juta, tambahin 0,1 lah, 0,1 apa artinya, kan begitu. Jadi biro, lumayan toh. Loh, tapi itu di KIV kan nggak ada. Saya cerita yang di luar-luar sana kok. Ya, insya Allah nggak ada. Nah, itu bahaya kalau sudah mental perampok. Walaupun tidak ada yang dirampok, dia akan cari-cari potensi, cari-cari peluang. Cari-cari peluang. Ini yang merusak tatanan. Yang kedua, mental pengemis. Sukanya cuma dapat aja tapi jarang mau ngasih. Alhamdulillah kalau di KIV kan enggak, setiap acara selalu diikuti dengan santunan. Kan begitu, luar biasa sekali. Jadi kita jangan punya pikiran hanya ingin mendapatkan, tapi berusaha untuk memberi. Kadang-kadang kita itu agak lucu, sudah terbiasa memberi, ya, tapi giliran kemudian kita diberi, itu kadang goyang sudah mental. Iya nggak? Loh, ngapunten. Ini tidak bermaksud apa-apa. Saya kan kebetulan mengelola sekolah. Itu ketika pemerintah mensupport dengan MBG, apa MBG? Maka bergizi gratis.
Saya bilang sama teman-teman, itu kalau dari sisi pemerintahnya saya acungi jempol. Dari sisi pemerintahnya, kenapa? Itu pemerintah ingin mensupport masyarakatnya, membantu supaya bebannya bisa terkurangi, kan begitu? Ya coro wong tua jajani anak biasanya jajani 15.000 karena MBG 5.000 wae cukup, sebab sing biasanya 10.000 buat tuku sego rasido, kan begitu? Maunya pemerintah seperti itu, bagus. Tapi dari susah diatur loh Pak. Iya, atur-aturannya. Aku yang untuk bingung sing ngarani janji berarti sopo ya. Iya toh? Tapi ya sudah lah, itu karena kita ikuti harus mental penjilat. Bu Retno hati-hati loh Bu. Iya, karena bisa loh itu. Bisa ada di perusahaan, bisa ada di kantor, bisa ada di mana-mana kan? Mental-mental penjilat itu. Ini yang tanpa sadar akan menggerogoti loh Bu. Makanya harus tadi profesional, proporsional dan seterusnya dan seterusnya tadi. Nah, ini Bapak dan Ibu, terima kasih banyak ngapunten nek nonton Kusru Siti hanya nih ya ngomong halus-halus nggak bisa, soalnya ini butuh bangsa halus ini. Ya, iya ngapunten sekali lagi, mohon maaf. Mudah-mudahan sekelumit apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini dibarengi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula PT KIG yang terus insya Allah berkembang dan berjaya, semoga kejayaannya dibarengi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang sekalian. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله في نعمه ومزيد يا ربنا والحمد لله رب الجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والاموات. اللهم اصلح عقيبتنا في الامور كلها واجرنا من اجل الدنيا وعذاب الامور وحسن اعمالنا وبارك لنا في اسمائنا وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الاسرار. الفاتحه. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Abdul Rahim Afnan atas tausiah dan penuh hikmah. Semoga tausiah yang disampaikan menjadi pegangan dalam kehidupan kita bersama pada sehari-hari. Baik, dengan berakhirnya rangkaian acara pada malam hari ini, saya Riri selaku pembawa acara hari ini dan juga seluruh panitia penyelenggara acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Juga mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum